Halo teman-teman, di sini kami akan membahas obat herbal untuk demam berdarah. Sebelumnya kami dari kelompok 2, anggotanya Desti Fitriani, Reski Ngadawiyah, Mezura Risa Lestari, Ika Nurrohmah, dan Dewianti. Apa itu DBD? Menurut Kemenkes RI, demam berdarah denggi adalah penyakit yang dikeluarkan oleh gigitan nyamuk bernama Aedes aegypti. Penyakit ini menjadi salah satu isu kesehatan masyarakat Indonesia dan tingkat penyebarannya tuh termasuk tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara. Nah, dari DBD ini apa saja sih gejala DBD? Yang pertama, panas ataupun demam yang berlangsung 2 hari sampai seminggu. Kemudian terasa nyeri pada ulu hati, kemudian diikuti dengan timbulnya bintik merah pada kulit. Kemudian rasanya gelisah, tangan dan kaki dingin dan berkeringat. Nah, selain itu, DBD juga menyebabkan mual muntah dan pendarahan pada hidung. Kemudian, bagaimana sih cara mencegah DBD? Nah, yang pertama, menurut Kemenkes Republik Indonesia, ada 3M+, menguras dan menyekat, kemudian menutup tempat penampungan air, memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas. Selain itu, disarankan memelihara ikan pemakan jentik nyamuk seperti ikan cupang, menggunakan obat anti nyamuk, memasang kawat pada kasa, jendela ventilasi, gotong royong, periksa tempat-tempat penampungan air. Kemudian, letakkan pakaian bekas pada wadah tertutup, memberikan larvasida pada penampungan air, perbaiki saluran air, dan menanam tanaman pengusir nyamuk. Nah, teman-teman, kita sudah membahas bagaimana gejala dan penyebab dari DBD. Selanjutnya, mari kita bahas bagaimana cara pengobatan tradisional maupun secara modern dari penyakit DBD. Menurut Kemenkes, pengobatan ataupun penanganan bagi penderita DBD yang pertama dengan cara mengompres dengan air hangat untuk menurunkan suhu tubuh yang tinggi. Kemudian untuk menurunkan demam dibantu dengan obat paracetamol juga untuk mengurangi rasa nyeri dan dihindari penggunaan aspirin karena berpengaruh pada trombosit. Selain itu, masih banyak loh masyarakat Indonesia menggunakan obat herbal dalam penanganan DBD. Yang mana dari salah satu jurnal yang berjudul Pemanfaatan Obat Tradisional, Upaya Preventif dan Kuratif Penyakit Demam Berdarah dengan penyuluhan bagi warga Dusun Ciren, Triharjo, Pandak, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, dari hasil penelitiannya terdapat 7 macam bahan alam yang sering digunakan oleh pasien, yaitu jambu biji, kurma, pepaya, meniran, temu hitam, kunyit, dan angka. Senyawa yang terdapat di dalam jambu biji, flavonoid, berperan dalam menekan pertumbuhan virus denggi. Hal tersebut dapat mencegah risiko pendarahan akibat rusaknya trombosit. Ada ekstrak daun pepaya yang dapat meringankan DBD karena ia mengandung banyak vitamin C dan antioksidan. Selanjutnya ada kunyit yang memiliki kandungan kurkumin yang berperan sebagai imunomodulator yang meningkatkan kekebalan tubuh. Selanjutnya ada beras angka, yang mana beras ini difermentasi dengan ragi yang bernama Monascus purpureus. Dilakukan penelitian oleh IPB tahun 2012 menunjukkan bahwa beras ini bisa meningkatkan trombosit. Nah, untuk obat tradisionalnya banyak sekali tanaman yang bisa dijadikan obat untuk DBD. Nah, selanjutnya mari kita lihat cara pembuatan obat tradisional yang sudah digunakan secara turun-menurun. Pertama-tama kita siapkan kelapa muda, kemudian madu, dan juga kuning telur. Pertama-tama kelapa dikupas dan dibuka kulitnya untuk mengeluarkan airnya. Kemudian kita pindahkan ke wadah agar memudahkan untuk mengenuang. Kita tuang ke dalam cerek. Kemudian kita pindahkan ke dalam gelas untuk memudahkan kita saat mengonsumsi. Siapkan di dalam gelas sebanyak 100 ml air kelapa muda. Kemudian kita masukkan kuning telur 1 butir saja untuk ukuran 100 ml air kelapa. Kemudian aduk ataupun dikocok hingga telurnya larut. Tambahkan madu sebanyak 1 sendok makan saja ataupun sesuai selera. Setelah dimasukkan madunya sebanyak 1 sendok, kemudian diaduk hingga semuanya tercampur rata.
Kemudian sediaan sudah jadi dan siap untuk dikonsumsi sebagai pengganti cairan tubuh dan meningkatkan trombosit. Untuk manfaat masing-masing bahan, air kelapa muda kaya akan elektrolit, jadi bisa pengganti pada saat dehidrasi. Kemudian manfaat madu bisa meningkatkan kekebalan daya tahan tubuh, dan manfaat telur ayam untuk menambah trombosit yang hilang.